Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan tentang orang yang diberi nikmat dan orang yang diliputi oleh murka Allah. Lalu siapakah orang-orang itu? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun meskipun letaknya paling pertama, tapi surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang Makkiyah. Maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut pendapat berbagai ulama, surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam atau umul Quran. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah adalah umul Quran, umul kitab, as-sabul matsani, dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Selain itu, dari Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti agungnya surat tersebut, sehingga dijadikan sebagai rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 berbunyi, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat ini memperjelas tafsiran makna orang yang dianjurkan untuk meminta jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang mereka dimurkai di dalamnya juga, dari jalan yang sesat. Lalu siapakah sebenarnya mereka yang tersesat dan dimurkai oleh Allah? Yang dimaksud dengan orang yang sesat adalah mereka yang tidak berhati lembut dan masih bisa diajak kembali ke jalan yang benar. Sementara orang-orang yang dimurkai Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dikutip dari Republika, pada umumnya tafsir-tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau yang dimurkai ialah orang-orang Yahudi, sedangkan Al-Dhalin atau yang sesat ialah orang-orang Nasrani. Menurut kalangan sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan tertutup oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menutup dirinya dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian penuh karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah, seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga memiliki kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap dapat menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka? Seorang dari para sahabat itu menjawab, iya ada.
Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, "Aku akan menanyakan dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan surat Al-Fatihah." Mendengar penuturan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi?" Kemudian beliau melanjutkan, "Ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagiku bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, keistimewaan surat Al-Fatihah juga dibuktikan dengan kejadian yang dialami oleh satu keluarga yang diceritakan dalam buku Berzikirlah Pasti Hatimu Akan Tenang, karya Nurul Komariah. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya dan harus segera angkat kaki dari rumah kontrakannya. Sang pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditinggali Pak Gonim itu kepada bank karena tidak mampu membayar hutang. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim bersama istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil membereskan barang-barangnya. Ketika dini hari, ia melihat anak pertamanya yang masih kelas 3 SD ini sholat tahajud sambil mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah dengan menadahkan tangan. Setelah selesai sholat, ia bilang pada ayahnya kalau ia membaca surat Al-Fatihah supaya tidak jadi pergi dari rumahnya. Tak disangka, setelah sholat subuh, Pak Gonim dapat telepon dari bos lamanya yang menawarkan ia pekerjaan sebagai penjaga villa mewah miliknya. Mendengar hal itu, Pak Gonim pun langsung memeluk anaknya dan bilang kalau doanya dikabulkan. Akhirnya mereka pun pindah ke rumah yang terbilang mewah. Tentu saja kisah ini membuktikan bahwa surat Al-Fatihah sungguh sangat ajaib. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وداء القلب أولى بالسؤال